Mas Gibran mengatakan pada saat itu, mengatakan lebih banyak posisinya adalah akan ditempati oleh kalangan profesional. Nah, ini bagaimana nanti Pak Prabowo mengakomodir ini? Kan kita tahu koalisi partai politiknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini koalisi besar begitu. Mbak Adisti, pertama pada saat ini seperti tadi disampaikan Mas Huda itu tepat sekali bahwasannya Pak Prabowo sedang fokus menderifikasi, menurunkan visi misi Pak Prabowo serta program Pak Prabowo dalam bentuk institusionalisasi, melembagakan visi misi itu dalam bentuk kementerian yang sudah ada maupun pemecahan atau penyatuan. Jadi tahap itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dibantu beberapa pihak untuk memperkuat pelembagaan. Nah, tentu tahap berikutnya memang Pak Prabowo meminta nama-nama dari partai-partai politik pengusung selama ini. Nah, apabila ada pernyataan misalnya dari Mas Wapres terpilih, Mas Gibran akan diisi banyak kalangan profesional. Harus dimaknain begini, bukan berarti orang partai politik atau orang di luar partai politik itu tidak profesional. Pemaknaan profesional atau skillful itu dimaknai juga bisa berasal dari partai politik. Artinya terus terang Pak Prabowo tidak terlalu tendensius mendikotomi antara profesional atau profesional non profesional. Yang ingin direkrut dan membantu Pak Prabowo itu dalam bahasa Pak Prabowo seringkali menggunakan kalimat putra putri terbaik Indonesia. Dalam makna mereka tentu harus profesional di bidangnya, baik dari partai politik maupun di luar partai politik. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa syarat utama. Saya sebut 2 syarat utama yang paling atas. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua itu kompetensi. Artinya adalah mereka-mereka yang masuk kabinet Pak Prabowo itu tentu syarat utamanya punya integritas, karena yang sering kali diulangi Pak Prabowo ingin komit terhadap agenda pemberantasan korupsi, kemudian bersih dalam konteks pemaknaan integritas tadi, kemudian kedua tentu kompetensi, dia profesional di bidangnya. Misal tadi misalnya PAN mengusulkan nama Eko Patrio. Ya, nama Eko Patrio berarti nama Mas Eko Patrio ini CV-nya sudah masuk ke kantongnya Pak Prabowo begitu, Bung Dhanil? Ya, Mas Eko yang disebut oleh Pak Zulkifli Hasan, atau ada nama Bang Yandri dan sebagainya. Nah, itu dipertimbangkan tentu sesuai dengan 2 kriteria awal tadi. Kompetensi ini cocok di mana? Ini beliau ini punya kompetensi apa? Nah, itu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Bila kemudian Pak Prabowo tidak bersesuaian dengan nama-nama tersebut, artinya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh kabinet Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan minta kepada partai pengusul atau ketua umum pengusul untuk mengganti nama yang lain. Jadi sepenuhnya keputusan siapa yang duduk di kabinet, siapa yang pantas membantu Pak Prabowo, itu ada di tangan Pak Prabowo atas usulan partai politik dan pihak lain. Jangan lupa juga loh Mbak Adisti, bukan cuma partai politik yang mengusulkan, orang-orang di luar partai politik juga ramai riuh mengusulkan nama-nama calon menteri. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Huda, kalau orang pihak partai politik pengusung yang mengusulkan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kemudian di luar dari partai politik itu? Partai politik yang kemudian mengirimkan CV atau memantaskan diri di depan Pak Prabowo itu banyak, dan itu memang dalam situasi politik seperti ini itu sering terjadi dan selalu